سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلي ورسول وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Sama-sama kita muliakan para imam Masjid Al-Munawwar wa nakhussu bidzikri Ustaz Shalih Saqala mata'ana Allah ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adana min barakati fid darain. Ada Ustaz Ismail wal Ustaz Hasan wa jamil asatiza wal hadir wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk di bulan Rajab, bulan yang secara artinya keagungan. Ya, Imam Ghazali ketika menjelaskan arti dari Rajab itu beliau artikan azamah, satu bulan yang agung, yang mulia. Ibnu Rajab Al-Hambali bahkan menyatakan Rajab itu ada satu nahrun fil jannah, ismu naharin fil jannah. Ada satu nama sungai di surga namanya Sungai Rajab. Bahkan Ibnu Arabi di dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah, beliau mengatakan ada kelompok para aulia yang mereka itu menjadi wali hanya di bulan Rajab. Jadi di luar bulan Rajab jadi orang biasa, masuk bulan Rajab jadi aulia. Namanya aulia Rajab, ya, para wali di bulan Rajab. Walaupun satu bulan sudah alhamdulillah, ya, pernah rasa jadi wali, ya. Satu bulan di bulan Rajab. Kemudian ulama, sebelum kita masuk pengantar sedikit, masuk bulan Rajab, para ulama mengatakan Rajab itu syahrul istighfar. Tadi Ustaz Shalih sudah tuntun kita membaca istighfar agar nanti masuk ke Sya'ban, Ramadan kita sudah dalam keadaan suci bersih. Ada riwayat diwasiatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tahhiru anfusakum." Ya, wa qala al-ulama idza jaa syahrul Sya'ban wa fi riwayah syahrul Rajab qala an-nabi tahhiru anfusakum. Ketika tiba bulan Rajab dan bulan Sya'ban, Nabi selalu memberikan pesan, sucikanlah diri kalian di bulan-bulan tersebut.
Rajab wa Sya'ban. Ulama mengatakan Rajab syahrul istighfar, ya karena syarat menjadi suci itu istighfar dulu. Ya, innallaha yuhibbul tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi taubat dulu baru suci. Nah, istighfar itu mensucikan bukan fisik, tapi dia mensucikan batin kita. Karena ada najis. Najis itu dibagi dua, ada najis hissi, ada najis ma'nawi. Ada najis hissi yang kelihatan oleh mata, yaitu najis yang kita sebut di dalam fikih najis mutawassita, najis mukhaffafa, najis mughallazah. Itu najis yang disebut oleh para fuqaha adalah najis hissi. Najis yang sifatnya konkret, yang bisa dilihat oleh mata. Kalau najis semacam itu bisa hilang dengan air. Bisa hilang dengan air. Kalau mughallazah, air dan campuran tanah. Tapi kalau najis ma'nawi, dia hanya bisa dihilangkan dengan taubat. Salah satu cara bertaubat, lafadznya itu namanya istighfar. Istighfar. Wahum bil ashari yastaghfirun. Ya, Imam Ghazali mengatakan di dalam riwayat yang disebutkan di dalam kitab Ayyuhal Walad. Imam Ghazali Hujjatul Islam yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, menukilkan satu riwayat, innallaha yuhibbu thalathata aswat. Allah mencintai 3 suara. Suara pertama sautud dik, suara kokok ayam di waktu fajar, di waktu sebelum subuh. Suara kedua yang Allah cintai, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suara orang yang membaca Al-Qur'an. Suara ketiga yang Allah cinta, sautul mustaghfirin bil ashar, suara orang yang beristighfar di waktu penghujung malam, bil ashar. Kemudian Sya'ban, bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sya'banu syahrus salati ala khairil anami. Salawat diturunkan perintahnya di bulan Sya'ban. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki bahkan menulis kitab tentang bulan Sya'ban. Al-Hawadith wal waqa'i', peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban sangat banyak. Sehingga Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki menulis dalam kitabnya tentang membahas bulan Sya'ban. Dinamakan bulan Sya'ban bulan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ayat yang memerintahkan salawat itu turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat perintah salawat itu turun di bulan Sya'ban. Maka dijadikan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan salawat dan salam kepada junjungan mulia yang kita cintai, yang kita agungkan, yang kita hormati, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Ramadan, syahrul tilawatil Quran. Ramadan adalah bulan membaca Al-Quran. Karena di bulan itu pertama turunnya Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ya, bulan Ramadan diturunkan Al-Quran di dalamnya. Yang kedua, adatnya Nabi Muhammad. Tradisinya Nabi Muhammad ketika masuk Ramadan, yang biasanya beliau mengulang sekali bacaan Al-Quran, tapi di Ramadan 2 kali dengan malaikat Jibril. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Ya, malaikat Jibril datang kepada Nabi di bulan suci Ramadan. Itu biasanya 1 kali datang, tapi di Ramadan Jibril 2 kali. Nah, di situ tadarusan. Ya tadarasun Al-Quran. Mereka saling tadarusan Al-Quran. Mulai menentukan mana nama-nama surat. Itu tauqifiyah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat Jibril. Meletakkan surat ini di awal, ini di akhir, ini di tengah, itu juga wahyu. Ya, dan menamakan nama surat juga wahyu. Adapun Makkiyah Madaniyah ijtihadnya sahabat. Tanda-tanda wakaf ijtihadnya ulama. Harokat, kasro, sukun, fathah itu ijtihadnya ulama. Kemudian tentang tanda-tanda simbol ayat-ayat yang disunahkan untuk sujud itu juga ijtihadnya para ulama. Tapi kalau nama surat
itu dari Nabi. Urutan surat dari Nabi. Letak ayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isi daripada Al-Qur'an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 3 bulan ini salah satu di antaranya adalah bulan yang disebut bulan yang haram dimuliakan Allah Ta'ala, yaitu baina Sya'ban wa Ramadan, Rajab. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. 3 berturut-turut, 1 terpisah, bulan haram. 4 ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang satunya Al-Fard, terpisah, yaitu Rajab. Rajab bulan haram. Dinamakan bulan haram karena memang dari sejak dahulu kala, kalau ada pertikaian yang terjadi di Jazirah Arab, khususnya di Makkah dan sekitarnya, mereka ketika tiba bulan tersebut, mereka libur berperang. Karena bulan itu telah diharamkan oleh Nabi Ibrahim untuk menumpahkan darah di bulan-bulan mulia tersebut. Maka dijadikanlah itu 4 bulan itulah bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, harapan kita bisa panjang umur, bisa sampai ke Sya'ban dan bisa sampai ke Ramadan. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikanlah umur kami di bulan Ramadan. Dan kita harus muhasabah diri kita, berusaha agar bulan Ramadan yang berikut nanti, bulan Sya'ban yang berikut nanti, dan bulan Rajab yang saat ini kita berada di tengah-tengahnya, kita jadikan diri kita lebih baik daripada tahun yang kemarin. Imam Ali mengatakan, kalau kita hari ini lebih baik dari kemarin, orang yang beruntung. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbunun. Siapa orang yang hari ini dan hari kemarin sama, dia orang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang dilaknat. Itu pesan daripada Al-Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, di antaranya yang perlu kita usahakan di bulan Sya'ban, karena dinamakan bulan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bulan potensi mimpi Nabi lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Karena tentu amalan kita salawat dan salam kita perbanyak di bulan tersebut. Kemudian memang bulan itu, kata Syekh Ba'umar dalam kitabnya Kaifiyatil Wusul li Ru'yati Sayyidina Rasul, kitab yang membahas cara-cara agar bisa bermimpi melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur kita. Di antaranya adalah memperbanyak salawat di bulan Sya'ban, yaitu adalah satu amalan yang paling cepat sehingga Allah bisa memberikan kita rizki melihat Rasul di dalam tidur kita, di dalam mimpi kita. Nah, tapi syaratnya semuanya mahabbah. Ya, amalan sebanyak apapun ingin mimpi Nabi, tapi di hatinya tidak ada mahabbah kepada Rasul, tidak ada cinta, tidak ada pengagungan, maka itu hal yang mustahil. Nah, ada orang mengatakan saya mimpi Nabi, tapi menyatakan orang tua Nabi kafir, masuk neraka. Benar, bisa dia mimpi Nabi, tapi Nabi lagi marah sama dia. Mimpi Nabi tapi Nabi marah. Jadi tidak semua mimpi Nabi mimpi yang baik. Ya. Bukan berarti mimpi Nabi itu mimpi yang baik, tidak semua, tergantung orangnya. Kalau orangnya melakukan penyimpangan-penyimpangan, mempublikasikan dan menetapkan dengan terang-terangan di hadapan umat bahwa orang tua Nabi dalam neraka, ayah Nabi dalam neraka, ibunya Nabi di dalam neraka, dipastikan. Kemudian mimpi Nabi itu bukan kabar gembira. Nabi memberikan isyarat kemurkaan kepadanya, menegur dirinya. Itu. Tapi kalau kita
mimpi Nabi, Nabi senyum sama kita, itu isyarat bagus. Mimpi Nabi, Nabi tidak tegur, tidak marah sama kita. Jadi kadang-kadang Nabi mengisyaratkan dengan perbuatan, sehingga kita harus perlu takwilan-takwilan. Apakah ini lagi marah sama kita, ataukah ini lagi ridho sama kita? Itu. Jadi hati-hati, yang mimpi Nabi bisa istidraj juga. Ya. Nabi murka sama dia, boleh jadi. Tapi kalau dia jalankan akidah yang benar, manhaj yang benar, kemudian di dalam mimpi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat-isyarat keridhaan dengan senyuman, dengan keridhaan, maka hal itu insyaallah pertanda baik. Man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqdha fa inna syaitan la yatamatsalu bih. Ya, siapa yang bermimpi melihat aku di dalam tidurnya, maka dia akan berjumpa denganku dalam keadaan sadar. Kata sadar di sini banyak takwilan, tafsiran dari para ulama. Kalau golongan ahli hadis menjelaskan makna sadar itu hari kiamat. Kita harus jujur ya mengartikan. Mayoritas para muhadditsun menafsirkan kata siapa yang melihat aku di dalam tidur, maka dia akan melihat aku dalam keadaan nyata. Mayoritas ulama hadis menafsirkan nyata itu di hari kiamat. Tapi golongan sufi nyata di dunia. Sudah mimpi Nabi dalam tidur, ada potensi besar dia berjumpa dalam keadaan sadar. Dan itu termasuk magom kewalian yang sangat tinggi. Tidak semua orang bisa mencapai pangkat yang sangat mulia itu. Untuk mimpi saja sudah sulit. Apalagi bertemu secara yaqdhatan, secara sadar. Ya, man ra'ani fil manami fasayarani yaqdhah fil yaqdhati fa inna syaitan la yatamassalu bi. Riwayat yang lain, faqad ra'ani haqqan. Siapa yang mimpi melihat aku, maka sungguh dia benar-benar telah melihat aku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kita harus punya cita-cita mimpi Nabi. Ya. Kalau sekali mimpi itu, kemudian di mimpi itu dapat ridhonya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sudah satu jaminan orang tersebut diridhoi Allah dan diridhoi Rasulullah. Kalau sudah dapat ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah, tidak mungkin masuk neraka. Ada riwayat yang dinukilkan oleh Muhammad bin Sirin dalam kitabnya Tafsirul Ahlam. Di situ dari Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis di mana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami lan yadkhulan nara. Siapa yang pernah melihat aku di dalam mimpi, dia tidak akan mungkin masuk neraka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi maknanya tadi mimpi yang baik, bukan mimpi lagi dimarahin sama, ditegur sama Nabi, bukan. Itu juga bisa. Mimpinya mimpi Nabi, tapi Nabi murka kepada dia, itu justru berbahaya. Ya. Jadi tidak mungkin orang yang berfatwa orang tua Nabi kafir masuk neraka, ayah ibunya Nabi masuk neraka, itu secara tidak langsung telah menyakiti hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mungkin orang yang menyakiti hati Rasulullah bisa bermimpi baik dengan Nabi. Itu hal yang mustahil. Ya. Bahkan salah satu tokoh bernama Ibnul Arabi, seorang ulama Spanyol, ia mengatakan bahwa termasuk dosa yang sangat besar, termasuk dosa yang sangat besar adalah orang-orang yang menyakiti hati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya menyakiti hati Rasulullah dengan menyatakan kedua orang tua Nabi berada di dalam neraka. Itu adalah sudah menyakiti hati baginda Nabi Muhammad SAW. Kita saja, kalau memang kenyataan orang tua kita misalnya non-muslim meninggal dunia, kemudian ada orang sebut-sebut orang tua imam mati kafir ya, itu kita perasaannya tersakiti. Dan Nabi SAW merasakan itu. Karena amalan kita semuanya ditunjukkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Inna amalakum tu'radu alayya. Seluruh amalan-amalan kalian ditunjukkan di hadapanku, kata Nabi SAW. Fa in wajadtu khairan hamidullah.
Kalau aku dapati amalan kalian baik, aku memuji Allah. Aku bersyukur kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira zalik istaghfartu lakum. Namun kalau aku dapati amalan kalian amalan yang buruk, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni kalian. Nah, ini dosa-dosa yang tidak masuk kepada wilayah menyakiti hati Nabi. Tapi kalau menyakiti hati Nabi, ini dosanya sudah berbeda. Ya, dosa yang sangat besar. Allah didik di dalam Al-Quran, jangankan menyakiti hati Nabi, adab yang tidak baik di hadapan Nabi menghancurkan seluruh amal ibadah. Itu belum masuk menyakiti hati Nabi. Adab. Ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu biqauli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi dari suara Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kalian mengeraskan suara di hadapannya. Jika itu kalian lakukan, antahbata a'malukum. Amal-amal kalian semuanya terhapus. Pahalanya habis. Kalau adab saja merusak amal, bagaimana menyakiti hati Nabi? Jadi ini bukan perkara main-main. Ya. Perkara yang sangat besar. Besar sekali dosanya. Bahkan ulama-ulama terdahulu punya kepekaan. Kita beragama juga harus butuh yang namanya rasa, zauk, rasa. Misalnya di surat di Al-Quran ada paman Nabi yang disebutkan di dalam neraka, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalangan ulama yang sudah sampai gemagom yang punya rasa kepada Nabi, itu mereka hindari ayat itu, surat itu. Karena surat ada banyak. Walaupun bukan hal yang dilarang membaca, karena itu Al-Quran. Kita membahas orang yang sudah punya tingkatan rasa yang sangat tinggi kepada Nabi. Karena kenapa? Surat itu menceritakan pamannya Nabi. Dan juga paman Nabi ini pernah berbahagia atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi mengingat kebaikan itu. Sehingga diringankan azabnya setiap hari Senin. Hadis mursal di riwayat Sahih Al-Bukhari. Ya, pamannya Nabi Sayyidina Abbas bermimpi ketika Abu Lahab sudah meninggal. Bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ya Abu Lahab aina? Wahai Abu Lahab, engkau di mana setelah meninggal, setelah wafat? Qal finnar, saya berada dalam neraka. Walakinna Allah Ta'ala yukhaffifu anni fi kulli yawmal isnin bisababi farah bi maulidi Muhammad. Tapi setiap hari Senin Allah ringankan azabnya kepadaku karena sebab saya pernah berbahagia ketika Muhammad, tidak disebut Nabi. Berbahagia karena sebagai ponakan, bukan sebagai Nabi. Karena sebab saya berbahagia atas lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah ringankan azab saya setiap hari Senin. Bisa minum air. Azab dilibur sesaat hari Senin. Itu azab model apa seperti itu? Berkat apa? Berkat balasan dari Nabi. Karena dia pernah bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ulama membuat syair. Syekh Nasruddin Ad-Dimashqi mengatakan, "Idza kana hadza kafira, jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fi jahim mukhallada. Ata annahu yawmal isnin daima yukhaffafu anhu li sururi bi Ahmada. Fama dhannu bil abdi alladhi kana bi Ahmada masruran wa mata muwahhida." Kalau ini saja orang kafir, dikatakan begitu di dalam syairnya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran dia celaka. Namun setiap hari Senin diringankan azabnya karena sebab bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kiranya dengan seorang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dia berbahagia kepada kelahiran Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan membawa iman, maka dia dapat sesuatu hal yang tentu lebih dahsyat yang Allah sediakan baginya di akhirat daripada al-khairat wal hasanat, kebaikan-kebaikan dan juga limpahan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Nah, jadi itu yang perlu kita konsepkan, rencanakan. Bulan Sya'ban punya visi misi.
1 bulan itu kita berusaha sama-sama, mudah-mudahan dapat rizki bisa lihat Nabi SAW fil manam, di dalam tidur. Biasanya tahapan itu, tahapan mimpi Nabi itu tidak langsung mimpi, ada dia punya marahil, dia punya tahapan. Pertama mimpi ulama-ulama. Itu alhamdulillah, jangan hanya mimpi kayak anak kecil zaman dulu sampai hari ini, sudah tua masih mimpinya sama, dikejar oleh kalajengking raksasa, oleh macan raksasa, oleh ular. Itu mimpi anak kecil. Kalau masih mimpi begitu berarti walaupun umurnya sudah tua tapi magomnya anak kecil. Naik mimpinya, mimpi ulama, ketemu fulan, ketemu fulan, ketemu fulan. Ketemu Syekh Abdul Qadir Jailani, alhamdulillah, ketemu Imam Ghazali, ketemu Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, ini alamat nih. Marahilnya sudah mendekat ke arah situ. Kepada arah mimpi Rasulullah SAW. Tapi kalau masih mimpi dikejar ular, dikejar kalajengking, itu masih jauh. Ya. Masih jauh untuk bisa sampai ke situ. Mimpi ulama saja susah, bagaimana mimpi Nabi? Apalagi mimpinya mimpi basah terus, lebih parah lagi. Ya. Lebih parah lagi. Kapan itu? Entah kapan. Itu menggambarkan magomnya kita dalam mimpi itu. Di mana mimpinya kita itu menggambarkan spiritualnya kita. Kalau mimpinya mimpi basah terus, memang pikiran hatinya hanya di situ. Mimpinya dikejar-kejar oleh hewan buas, ya karena banyak nonton film. Gak bisa. Nah itu yang perlu kita muhasabah, sampai kapan kita. Umur sudah begini, belum pernah mimpi Nabi, yang dia mimpi adalah hal-hal yang gak ada manfaat. Jadi marahil pertama mimpi ulama. Mimpi aulia wa sholihin, gitu. Nanti naik-naik pelan-pelan dia bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak perlu banyak-banyak, 1 kali sudah luar biasa. 1 kali sudah cukup. Justru yang kita khawatirkan sampai meninggal belum pernah mimpi Nabi, itu yang kita khawatirkan. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Itu yang harus kita perbaiki. Jadi kalau kita selama ini belum mimpi, masih ada yang salah dengan kita. Masih ada yang kurang dengan kita. Tugasnya kita gimana? Bertobat sama Allah, perbaiki diri, punya rencana-rencana amal baik di masa yang akan datang, di hari-hari berikutnya. Itu ulama dulu, mereka beramal di tahun ini sudah punya jadwal berapa tahun ke depan. Sudah ditulis jadi 1 kitab. Nama kitabnya Lataiful Ma'arif, karya Ibnu Rajab Al-Hambali, yang lahir tahun 736 Hijriah, wafat 795 Hijriah. Itu kitab sebenarnya jadwal rencana amal solehnya beliau ke depan. Tapi karena begitu banyak rencana-rencana amal-amal soleh yang nanti dilakukan tahun depannya, jadi 1 kitab. Lumayan tebal. Saya punya kitabnya. Mulai dari bulan Muharram, amalan ini, amalan ini. Bulan berikutnya, begitu. Sampai nanti Muharram, Safar, Jumadil Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, terus sampai 12 bulan. Nah itu pasti kadang-kadang tidak mungkin dia bisa, atau orang yang merencanakan amal 1 tahun, pasti ada yang luput dari amal tersebut. Pasti ada yang luput. Tapi itu adalah niat-niat solehnya beliau. Seandainya ada yang luput daripada rencana-rencana amal itu, tetap ditulis pahala di sisi Allah Ta'ala. Karena niatnya sudah ada. Dia luputnya juga mungkin karena ada halangan, ma'zur. Itu yang dimaksud dalam hadis, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Niat baiknya sudah dicatat pahala. Nah, jadi kalau mau tahu, mau ikut jadwalnya ulama 1 tahun penuh di dalam rencana amal-amal soleh, baca kitab beliau. Judulnya Lataiful Ma'arif. Saya yakin kita mundur duluan. Karena amalannya padat sampai tengah malam. Ya, tidurnya sedikit. Tidurnya sedikit. Lebih banyak amal. Dan kalau mau cerdas dalam amal, kita amalnya sedikit tapi pahalanya menjadi banyak. Amalnya sedikit tapi berkualitas.
Ada kitab juga ditulis oleh ulama, oleh Syekh Ad-Dimyat. Judul kitabnya Al-Matjarur Rabih, perdagangan yang menguntungkan, nama kitabnya. Itu kitab ajib. Dia membahas kita melakukan amal-amal walaupun sedikit tapi pahalanya sangat besar. Ada membahas masalah niat, kemudian kesempurnaan amal. Nah, itu dilakukan dengan ilmu. Di situ dijelaskan oleh beliau. Nama kitabnya Al-Matjarur Rabih, perdagangan yang menguntungkan. Ya, karena kita beramal ini lagi berdagang sama Allah. Ya, kita amal ini berdagang sama Allah Ta'ala. Nah, dagang kepada Allah, jual beli kepada Allah adalah jual beli yang tidak pernah ada rugi. Kalau dagang sesama manusia ada untung, ada rugi. Tapi kalau kita berniaga kepada Allah, tidak ada yang namanya rugi, adanya untung, bahkan berkali lipat keuntungan. Labanya sangat besar, sehingga diberikan di dalam Al-Quran satu perumpamaan, satu definisi namanya tijaratan lan tabur. Apa arti tijaratan lan tabur? Perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Itu artinya tijaratan lan tabur. Di dalam Al-Quran juga difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, mau aku tunjukkan pada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian. Tunjikum min adzabin alim, dari azab yang pedih. Apa itu? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kata iman di sini mencakup pernyataan keimanan, pembenaran hati, dan amal soleh. Karena selalu kata iman diikuti dengan amal. Alladzina amanu wa amilus solihati. Orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Dan dia berjihad di jalan Allah. Wa tujahiduna fi sabil bi amwal, dengan harta. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta dulu baru jiwa. Kenapa Allah tempatkan berjihad selalu harta dulu baru jiwa? Karena tidak mungkin orang itu yang harta saja dia berat untuk berjihad dengan harta, terus mengkorbankan jiwa, itu mimpi di tengah hari siang bolong. Loh, harta saja gak berani dia keluarkan, bagaimana nyawa? Makanya Allah Ta'ala sebutkan tartibnya. Kalau mau jihad, harta dulu. Kalau harta lulus, baru jiwa. Tapi kalau hartanya tidak lulus, orangnya bakhil, keluarkan uang rasanya berat, berikan makan orang hatinya ngedumel, maka itu belum bisa dia berkorban, nyawanya belum bisa. Harta yang mudah itu, pengorbanan yang mudah harta dibanding jiwa, itu pun dia tidak mampu lakukan. Bagaimana kalau disuruh korbankan jiwa? Makanya Allah selalu katakan harta dulu, berjihad dengan harta, kemudian dengan jiwa. Ada salah satu dokter di Palestina menulis kitab namanya Al-Jihadu bil Mal fi Sabilillah. Berjihad dengan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihad itu dengan harta juga disebut jihad. Ya, Al-Jihad bil Mal. Nah, itu yang disebut tijarah, perdagangan. Tijaratan lan tabur. Nah, dagang kita dengan Allah, iman dulu. Amal kita dihitung pahala, syarat pertama harus iman, harus Islam. Orang-orang non-muslim dia beramal soleh sebanyak apapun, sebesar apapun, tidak dicatat sebagai pahala. Kenapa tidak dicatat sebagai pahala? Karena belum iman. Karena syarat amal itu harus alladzina amanu wa amilus sholihat. Tapi Allah punya sifat adil. Dia buat baik, ini orang non-muslim, orang kafir buat baik, tetap Allah balas. Tapi balasnya kontan di dunia, sehingga tidak ada pahala di akhirat. Makanya mereka buat baik, dibalas kontan. Dan memang ucapan para sufi, kalau ada orang kafir yang dermawan, dan dermawannya tulus, ya, itu Allah tidak biarkan dia meninggal dalam keadaan kafir. Karena gak mungkin sifat dermawan itu dimiliki oleh orang semacam
orang kafir, melainkan dia sudah dipilih oleh Allah menjadi hamba pilihan. Tapi tetap nanti dia akan menyatakan keislaman. Dia tetap menyatakan keislaman. Ada satu kisah Samiri. Samiri ini yang buat patung berhala di zaman Nabi Musa. Ia membuat patung berhala, Nabi Musa marah. Nabi Musa ini kalau pukul manusia mati. Karena kekuatan para nabi itu, satu orang nabi 100 orang laki-laki. Kekuatannya para nabi, satu orang nabi kekuatannya seperti 100 orang laki-laki. Bahkan di dalam kitab Muntahasul karya Syekh Yusuf Al-Lahji menyatakan 100 orang itu juga ahli surga. Ahli surga dia punya kekuatan berlipat ganda dari penghuni dunia. Kayaknya sekali tonjok mati. Karena Nabi Musa marah kepada Samiri membuat patung berhala, mau dipukul oleh Nabi Musa, Allah wahyukan pada waktu itu, ya Musa, la taqtul Samiri fa innahu sakhiyun. Wahai Musa, jangan kau bunuh Samiri, karena sesungguhnya dia adalah orang yang dermawan. Allah larang jangan bunuh karena dia orang yang dermawan. Nah, tapi kalau Samiri ini dermawannya beda. Dermawannya itu bukan tulus, tapi karena bantu orang juga Allah hitung. Tapi gak bisa dia masuk Islam menjelang wafat. Yang dermawannya tulus, dia orang kafir, Allah berikan hidayah sebelum dia meninggal. Salah satu tokoh yang Nabi puji, Nabi sanjung, namanya Abu Hatim At-Ta'i. Dia meninggal dalam keadaan musyrik. Ya, dalam keadaan syirik, disepakati oleh ulama demikian. Di masa Nabi hidup, Nabi masih muda. Dia punya kegiatan di rumah itu suka berikan makan kepada fuqara wal masakin. Setiap hari ribuan orang kasih makan. Nabi juga pernah menyaksikan itu dan pernah hadir. Sampai meninggal ini, namanya Daud At-Ta'i, dia meninggal dunia, terjadi peperangan. Ketika peperangan antara kaum muslimin dengan orang musyrik, salah satu anaknya Daud At-Ta'i ini ditawan karena di pihak orang musyrik. Nabi melihat dia, anaknya perempuan. Ini anaknya Daud At-Ta'i, ya, bebaskan dia, kata Nabi. Hormati, Nabi hormati dia, Nabi muliakan dia. Sampai anaknya Daud Hatim At-Ta'i ini, mohon maaf, Hatim At-Ta'i ini, anaknya heran, kenapa kau perlakukan saya seperti itu? Kata Nabi, ayahmu orang baik, ayahmu orang yang sangat dermawan, makanya saya termasuk beberapa kerabat saya juga sering mendapatkan bantuan makanan dari ayahmu. Maka saya, Nabi Muhammad, harus wajib membalas kebaikan ayahmu. Maka saya bebaskan kamu. Nah, ini rahasianya Allah. Kalau Nabi sudah menyatakan orang ini baik, ya, walaupun para sejarawan mengatakan meninggalnya syirik, itu penelitian mereka. Tapi yang saksi waktu itu kan tidak ada. Apakah ada yang menyaksikan menjelang wafat dia bersyahadat? Jadi orang dermawan itu orang yang dipilih sama Allah. Karena itu sifatnya para nabi. Imam Musa Al-Kadhim mengatakan, ma ba'athallahu nabiyya illa sakhiya. Allah tidak pernah mengutus seorang nabi melainkan nabi itu dihiasi dengan sifat dermawan. Mana mungkin orang menggunakan sifatnya para nabi kemudian mati kafir? Mungkin. Pasti di detik-detik akhir Allah Ta'ala berikan petunjuk. Sama halnya dengan orang yang sangat mencintai Nabi. Orang yang sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW, itu pun tidak mungkin meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tidak mungkin. Apalagi dalam keadaan kafir. Ada salah satu tokoh mursyid tariqah Naqsabandiyah di Siprus, Syekh Al-Haqqani, namanya Syekh Nazim atau Nizam Al-Haqqani. Ada wartawan bertanya kepada beliau, wahai Syekh, apakah mungkin seorang kafir yang dia cinta kepada Nabi Muhammad, apakah bisa nanti kalau dia meninggal
dalam keadaan cinta kepada Nabi, kemudian dia masuk ke dalam surga. Apakah hal itu mungkin? Dijawab sama beliau, mungkin. Orang kafir apabila cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dia meninggal akan masuk ke dalam surga. Tapi dijelaskan, nah, makanya ini jangan salah paham. Orang kafir yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dia akan diberikan hidayah di detik-detik menjelang wafat, sehingga dia wafat dalam keadaan Islam. Pasti dia bersyahadat. Atau yang kedua, ruhaniyahnya Nabi hadir, menuntun dia dan mensyahadatkan dia, baru dia meninggal dunia. Antum kalau baca buku sejarah peristiwa Karbala, ketika Imam Hussein dibantai dengan Ahlul Bait Nabi, ada salah satu tokoh orang Nasrani. Dia masuk ke barisannya Imam Hussein. Nasrani, bukan orang Islam. Dan luar biasanya, istrinya itu lagi hamil. Dia minta izin kepada istrinya, wahai istriku, saya dapat kabar cucunya Nabi Muhammad dizolimi. 30.000 kurang lebih pasukan. Mereka sedang memerangi Imam Hussein yang hanya 70 lebih. Dan juga banyak dari golongan perempuan dan anak kecil. Itu tidak sebanding, bukan perang, itu namanya pembantaian. 30.000 lawan 70. Dan yang luar biasa, tidak ada satupun yang lari. Padahal mereka sudah dapat info, besok hari pasukan yang dikirim oleh Yazid bin Muawiyah kepada gubernur yang sudah dikirim surat waktu itu di Irak, Ibnu Ziyad, itu sudah membawa pasukan dengan jumlah yang sangat besar, kurang lebih ada 30.000. Itu mereka sudah tahu. Makanya Imam Hussein absen mereka satu persatu di malam itu, karena mereka tahu besok tiba itu pasukan. Wahai para pencintaku, pendukungku, saya izinkan kalian pulang ke rumah. Saya tidak marah. Besok kita hadapi pasukan yang jumlahnya jauh di atas kita. Dan pasti besok itu kita akan mati, akan wafat. Itu pidatonya Imam Hussein tengah malam tuh. Saya ridho, dan ini menunjukkan jiwa besarnya Sayyidina Hussein. Dia tidak paksa. Kalian punya anak istri, silakan kalian pulang. Saya maafkan kalian. Saya tidak tuntut kalian di hari kiamat. Kalian pulang, semuanya menangis satu persatu. Maka ada yang mengatakan, wahai Imam Hussein, kami disuruh pulang ke rumah. Nanti bertemu anak istri kami, sedangkan kami tahu engkau besok hari akan dibantai, akan dianiaya, akan dibunuh. Lantas nanti di hari kiamat apabila kami berjumpa dengan kakekmu Rasulullah, maka apa yang kami jawab ketika ditanya kalian kemana di saat cucuku dibantai? Maka demi Allah jangan kau perintahkan kami pulang. Kami akan tetap bersamamu sampai titik darah penghabisan. Semuanya jawabannya begitu satu persatu. Orang Nasrani ini dapat kabar jumlahnya Imam Hussein hanya 70 lebih. Kalau tidak salah 73. Ya, 70 lebih lah. Sampai Mahatma Gandhi, tokoh India itu, dia mengatakan, kalau saya punya pasukan sebagaimana pasukan yang dimiliki oleh Imam Hussein, maka saya akan bisa merdekakan India dalam waktu 1 hari 1 malam. Kalau pasukan saya seperti pasukannya Imam Hussein, gak ada takutnya. Mereka sudah siap menjemput kematian di hari esok. Orang Nasrani ini dapat informasi, dia izin kepada istrinya, wah istriku, aku mau pergi ke medan perang. Aku mau membela Imam Hussein. Wahai suamiku, apa hubungannya kamu dengan dirinya? Kata orang Nasrani, tidak ada hubungan apa-apa. Tapi saya punya hubungan kemanusiaan dan hubungan rasa hormat. Dia adalah cucunya Muhammad SAW. Maka saya minta kamu izinkan saya untuk pergi berperang. Dan jika saya tidak kembali lagi, maka ridhoilah saya bahwa saya telah wafat. Dia cium, dia peluk, istrinya menangis, ibunya menangis, mertuanya menangis.
dia seorang diri dengan kudanya. Dia pergi ke Karbala dengan salib. Sampailah dia di barisannya Imam Husain, dia melapor kepada Imam Husain ridho kepadanya, dia ikut perang, meninggal, wafat. Ini perangnya dasar hormat dan cinta. Bisa jadi waktu itu sudah syahadat. Jadi syahadat kata ulama terjadi khilaf. Orang masuk Islam yang pendapat pertama harus dilafatkan dengan lidah, diyakini dengan hati. Itu pendapat paling kuat. Tapi tidak menutup kemungkinan pendapat lainnya, walaupun dia tidak sekuat pendapat pertama, mereka mengatakan dengan hati juga itu yang paling inti. Tidak perlu dia lafatkan dalam hati, sudah punya keyakinan akan agama Islam, sudah punya kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, maka dia secara otomatis telah masuk ke situ. Nanti dihisap oleh Allah di hari kiamat. Benar gak dalam hatinya seperti itu? Walaupun yang paling kuat adalah harus dilafatkan. Tapi kan kondisi orang berbeda. Ada tokoh Jerman, Emil Skimmel, tidak pernah menyatakan syahadat, tapi membela Islam dengan tulisan-tulisannya. Sayyidina Abu Thalib, pamannya Nabi, tidak pernah secara terang-terangan melafatkan syahadat, tapi perjuangannya melebihi orang Islam yang dia jihad itu bukan hanya harta, jiwanya juga untuk dakwah Nabi Muhammad. Makanya ulama-ulama ahli sunnah banyak yang meyakini beliau muslim, seperti As-Sayyid Zaini Dahlan menulis kitab khusus berjudul Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib, yang membahas keselamatan Sayyidina Abi Thalib. Beliau termasuk orang-orang yang membela Islam bukan hanya dengan hartanya, tapi juga dengan jiwanya. Maka di situ artinya ucapan tidak ada arti. Dia sudah lebih dari sekedar ucapan. Kondisi saja waktu itu siasat dakwah, sehingga dia masih bisa membela Nabi dan tidak tampak jelas berpihak kepada Nabi karena satu iman. Sehingga mereka tanyakan, kau masih agama? Ya, masih agama leluhur. Makna agama leluhur juga bisa multitafsir. Apakah agama leluhur yang dimaksud agamanya Nabi Ibrahim? Maka agama itu agama yang tidak salah. Atau agama leluhur agama orang-orang musyrik. Nah, ini ditolak oleh para ulama seperti As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Nah, jadi luar biasa. Ya, ini bulan Rajab, Sya'ban, kita punya perencanaan amal-amal soleh yang jauh lebih banyak, lebih berkualitas dibanding tahun kemarin. Gitu. Karena ini hidup kita ini sebenarnya menunggu dua saja sih. Kita hidup di dunia hanya tunggu dua. Tunggu waktu sholat untuk sholat. Yang kedua tunggu waktu mati, meninggal dunia. Dua itu saja, nggak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Yang lain itu cadangan semua. Kalau makanan ada makanan utama, ya, makanan utama itulah kita menunggu waktu sholat, menunggu waktu wafat. Kalau yang lainnya snack saja, manis mulu. Hakikatnya kapan? Meninggal dunia baru kelihatan itu. Makanya pikiran kita, hati kita, itu kita sibukkan dengan urusan akhirat. Badan kita kerja, lelah kerja, badan saja cukup, jangan hati dan akal. Hati dan akal itu kita konsepkan perencanaan kita di akhirat. Itu yang disebut oleh Nabi orang pintar. Toh sudah ada jatah rizki, ngapain kita pusing mikirin? Kita disuruh menjemput dan berikhtiar, tapi jatahnya itu sudah. Tapi surga ini belum ada jatah untuk kita. Kita gak dijamin surga. Maka yang inilah yang harus kita sibukkan memikirkannya. Di pikiran kita, di hati kita. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pandai, orang cerdas adalah orang yang selalu menghisap dirinya, menghitung dirinya, dan mempersiapkan dirinya dengan amal soleh sebelum datangnya kematian. Karena kematian juga datang baghdatan, kata Allah Ta'ala. Kadang-kadang tiba-tiba. Entah kita dalam keadaan siap ataupun tidak siap, kalau dia datang nggak ada tuh yang bisa menghalanginya. La yastaqdimuna wa la yastakhiruna sa'atan. Ya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimunaha.
nggak bisa dimajukan, nggak bisa diundurkan. Datang, selesai. Ya, kul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Dia datang, kita mau lari, dia kejar kita kemanapun. Nah, maka kita sudah saatnya jadi orang yang cerdas. Ya, al-kais, orang cerdas. Ya, ini hati kita tempatkan buat Allah dan buat Nabi Muhammad. Jangan kita tempatkan dengan hal-hal yang tidak ada artinya di dalam hati kita. Cukup badan saja capek memikirkan atau bekerja, akal, hati sepenuhnya untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad. Apalagi yang usia 40 tahun ke atas. Kata Sayyidina Ali, 40 tahun ke atas, kalau kebaikannya masih kalah dengan kejahatannya, maka dia sudah ambil satu kursi dalam neraka. Di sensus, umurnya 40 tahun, aktivitasnya lebih banyak foya-foya dibanding yang manfaat, yang ibadah. Maka kata Imam Ali, fal yatabawwa maq'adahu ilan nar. Dia sudah mengambil satu tempat di dalam neraka. Itu sebenarnya bukan satu kepastian ya, tapi sebenarnya nasihat. Usia sudah 40 tahun, itu usia yang sudah cukuplah kalian berfoya-foya di dunia. Sudah finish, sudah selesai. Ya, Nabi sudah berikan pesan, umur umatku hanya 60 rata-rata. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku rata-rata 60 sampai 70 tahun. Hitung 40 lagi 20 tahun. Ya. Kalau mau cari sholatnya khusyuk, ibadahnya khusyuk, salah satunya adalah semua amal yang kita lakukan jadikan itu amalan terakhir. Selesai amal itu kita meninggal dunia. Itu salah satu ilmu yang Nabi ajarkan. Ada satu orang datang, ya Rasulullah, bagaimana cara agar sholat itu khusyuk? Nabi jawabnya singkat saja. Kalau mau sholat kamu khusyuk, jadikanlah sholat kamu ini adalah sholat yang terakhir. Habis sholat kau meninggal dunia. Nah, itu akan melahirkan kekhusyukan. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita hidayah, dibukakan kita kemudahan fil amal, wa taqwa wa ta'ah, dan kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Sya'ban atau di bulan Rajab yang mulia ini untuk bisa melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur kita, dan diberikan kita panjang umur, sehat wal afiat fi ta'ah wal ibadah, diberikan pengampunan dosa orang tua kita yang sudah meninggal dunia, keluarga kita yang sudah meninggal dunia, diampunkan semuanya. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena gak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Maka ampunilah dosa kami seluruhnya, kecil maupun yang besar, yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, yang tidak disengaja maupun yang disengaja, ya Allah ampunkanlah. Keluar dari majlis ini kita dicurahi hujan rahmat dan pengampunan sehingga tidak tersisa daripada dosa kita sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna ba'di tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syai'un mahruma. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.